gitu. Beda, jadi beda ngalatih baheula jeung ngalatih ayeuna. Jadi ada perbedaan antara teknis latihan baheula dulu dan teknis latihan sekarang. Seperti saya dulunya sama Bapak. Kan Bapak nerompet ya. Kitu we sukuna teh silat tah. Salah kelepu. Nah, kitu we teh gacangan teu nepak teh. Ceret tah tepak teh gitu baheula mah gitu. Jadi teknis itu belajar di lapangan langsung gitu. Dia kuda-kuda tuh, kuda gini nih, ini ditendang, jangan sampai begini, jangan. Berarti kan kuat. Belum kuat, terus dulu mau sikat ini. Jadi jangan sampai merumpuyuk. Jangan sampai merumpuyuk. Makanya silat sekarang mah. Jadi kebetulan bukan PPSI kan hidup. PPSI. Nah, jadi silat ini sebetulnya kalau di kita ini dulu ada namanya Warga Putra ya, pimpinan Bapak Oting almarhum gitu. Jadi sampai ini sampai ketika Jawa Barat ketika nasional. Jadi ini tuh turun-temurun gitu dari sananya dari buyutnya jangan wareng udah di BK kakek gitu, bapak, kakak cur, pokoknya semua gitu, semua keluarga besar seniman gitu. Jadi seniman silat dulu itu, dan sekarang berkembang menjadi ada jaipongan, ada upacara adat, ada tegung, kacapian dan lain-lain, popsuna dan lain-lain. Perkembangannya ke situ. Tapi bekal awalnya memang sudah diterapkan oleh orang tua itu di situ. Jadi darah seninya mengalir. Nantinya akan jadi penyanyi, nantinya akan jadi pemain apa itu membawa sendiri, tapi yang jelas darahnya sudah mengalir dari turunan dari sananya sudah mengalir. Ya. Nah, Kang Mirwan. Karena memang ini cucunya Pak Oting almarhum. Ya. Pencaksilat ini memang kental ya bagi keluarga besar kita Kasapuhan Aki Oting. Ya, dulu memang kita belajar pencasilat. Silat itu bukan semata-mata kalau silat itu dikatakan seni bela diri, tapi bukan semata-mata untuk mencari musuh. Bukan. Silat ini adalah silaturahmi. Untuk menyatukan persaudaraan kita. Kenapa di dalam silat itu belajar jurus-jurus kata orang dulu kelit. Nah, kelit itu adalah tujuannya supaya bisa ngelidan zaman. Gitu. Jadi harus mengikuti filsafatnya tinggi itu teh. Filsafatnya tinggi. Jadi harus mengikuti alur zaman gitu, Mas. Ya, benar. Cuman saya mah nggak kebagian sekolahnya. Paling tua. Sekolahnya belum ada dulu. Belum ada. Kalau Pak Wahyu adik saya, Neng di Bandung Gerita itu udah modern. Mungkin saya juga sekolah jadi yakin jadi darah lebih kuat pertama. Terus begini, dulu mah bocah silat ya sebagai orang tua lah Pak Oting almarhum gitu. Tidak mengejarkan langsung kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya misalnya bawa-bawa. Enggak diajak belajar secara langsung. Begini silatnya, begini silatnya tidak karena mungkin lingkungan. Benar-benar darah. Ya, benar-benar darah. Faktor lingkungan gitu. Mungkin karena sering latihan, melihat dan lain-lain gitu, belajar itu tidak secara tidak langsung gitu ke anak-anaknya, ke cucu-cucunya, terus ke turunan-turunannya bisa aja silat gitu. Ya, cuma nanti misal kalau ada konkur, ada apa, baru dibetulkan di situ gitu. Kalau ada pertandingan baru dibetulkan di situ. Gini nih yang benar, begini, kurang ini. Nah, kekurangannya yang disempurnakan oleh almarhum. Dan tidak hanya pencasilatnya, tapi dengan iringannya juga. Iringan, betul. Bodorannya juga. Ada yang disebut apa, Wak? Cador. Lawak dulu. Kan dulu mah ada kemasan sebetulnya. Sebetulnya kemasan industri musik itu di silat juga sudah dari dulu. Pertunjukan juga. Jadi komposisi juga. Pernikahan. Gitu. Jadi sunatan. Di set komposisi itu biasanya kalau malam gitu biasanya kan canor mah bageula teh berang beting siang malam begitu jadi pertunjukan itu. Jadi ada rangkaian-rangkaian lagu atau tepak yang dihidangkan khusus untuk pembukaan. Misalnya pertama ada ngadoleng. Mang Prang, Balaganyur. Ada tepak Cimande. Cangdong. Adituna tepak tepak dua, tepak tilu, tepak opat. Hasil kitanya merehab di sih namanya. Jadi paret 5, paret 4. Nah, Pak Aki di sini tersebut mengarang silat dari jurus diambilnya.
Makanya ibing di Sukabumi mah kembang dilihatnya orang Cimande bilang orang kembang jangan dibilang gampang. Semua isi. Orang kembang. Maksud orang kembang di sini adalah pengembangan jurus-jurus jadi penca. Pengembangan. Penca tersebut mengandung isi semua. Udah buka dia yuk, batunya kek, buka asup turun asup dia. Itu usianya pucuk pagi. Iya memang seperti itu. Jadi kembang disebut bunga, berarti kembang gitu. Itu teh diadaptasi dari jurus-jurus yang sudah dipelajari gitu. Diunitikan, disatukan gitu, dibikin sebuah ibing gitu, dibuat sebuah ibing. Jadilah ada itu tidak terlepas dari jurus-jurus gitu. Jurus-jurus itu dirangkum, diambil, karena memang kalau jurusnya kurang, kalau jurusnya tidak paham, samalah di gamelan di mana-mana, di musik juga. Jadi kalau tidak hafal tradisinya, tidak kuat tradisinya, kreasinya juga bakal kurang, kembangnya juga bakal kurang. Makanya sebelum ke pencak kembang itu tradisi jurusnya harus dipelajari secara matang. Baru kembangnya akan lebih bagus karena jurusnya matang. Gitu. Dulu mah waktu Pak Angku Naipi rame itu konkur pasar jurus dari kabupaten ke Jawa Barat. Lanjut deh Pak Dani, bukan Pak Yogi. Tak habis Pak Yogi, beak weh. Kurang tanggapan dari pemerintah. Memang sampai saat ini masih ada. Ada, cuman ini gak laku gitu. Versinya beda. Kalau dulu pas ngiri Pencaksilat, ibing pencaknya. Iya. Kalau sekarang ada istilah TGR lah, ada istilah lain gitu. Jadi sebetulnya sekarang itu boleh bisa dibilang gimana ya, lamun saya ngomong misalnya ini keluar dari pakem silat juga jadi jorang sebetulnya. Tetapi memang kalau melihat perkembangan sekarang, jadi silat itu seperti tidak indah lagi. Gitu. Tidak indah. Kembang itu udah silat mah kembang sebetulnya yang bagusnya itu kembang gitu. Karena di kembang itu ada kreasi dan ada komposisi begitu. Sementara seperti itu dulu masih tetap bersama Warnang, bersama Kang Berwan dan saya tetap di Wahyu Roy Channel. Yo. Good.